Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem keuangan Islam. Saya Nur Hikmah berasal dengan NIM 0503232037, jurusan Perbankan Syariah 4B. Langsung saja ke definisi mengenai sistem keuangan syariah. Jadi, sistem keuangan syariah atau sistem keuangan Islam itu adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti Al-Quran dan Hadis. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan menjunjung nilai-nilai etika dan moral Islam. Selanjutnya mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama itu larangan riba. Jadi dalam Islam riba atau bunga dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan. Sehingga sistem keuangan syariah menggantinya dengan akad-akad yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan kerjasama investasi seperti musyarakah. Selanjutnya larangan investasi dalam industri yang bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi keuangan syariah melarang investasi dalam bisnis yang haram seperti industri alkohol, perjudian, pornografi, dan sektor lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi membawa keberkahan. Selanjutnya, keterlibatan risiko bersama dalam investasi. Dalam Islam, keuntungan harus didapat dengan usaha dan risiko bersama. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah menggunakan konsep profit and loss sharing, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan maupun kerugian, sehingga lebih adil dibandingkan sistem konvensional yang hanya membebankan risiko kepada satu pihak. Selanjutnya, prinsipnya yaitu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip keuangan syariah didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Setiap transaksi harus sesuai dengan hukum Islam atau syariah agar tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan keberlanjutan di dunia maupun di akhirat. Prinsip selanjutnya berfokus pada kemaslahatan banyak orang. Keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat konsep zakat, wakaf, dan pembiayaan berbasis sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Prinsip yang terakhir yaitu berlandaskan prinsip tauhid, ta'awun, keadilan, dan keseimbangan. Berlandaskan tauhid maksudnya mengakui bahwa segala transaksi harus dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah. Sedangkan berlandaskan ta'awun atau tolong-menolong yaitu mendorong kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan. Berlandaskan prinsip keadilan itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan baik dalam transaksi jual beli, investasi maupun pinjaman. Dan yang terakhir keseimbangan. Maksudnya di sini harus mengatur aspek material dan spiritual agar tidak hanya mengejar keuntungan duniawi saja, tetapi juga keberkahan dan keadilan sosial. Jadi, keuangan syariah bukan hanya tentang menghindari riba, tetapi juga membangun sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Pembahasan selanjutnya mengenai instrumen keuangan Islam. Yang pertama itu zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak seperti fakir, miskin, dan lainnya. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan harta, membantu sesama, dan mengurangi kesenjangan sosial. Ada dua jenis zakat. Yang pertama itu zakat fitrah yang dibayar menjelang Idul Fitri, dan yang kedua zakat mal, yaitu zakat atas harta seperti emas, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Instrumen keuangan yang kedua yaitu wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta benda untuk kepentingan umum dalam jangka panjang. Harta wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan, tetapi hasilnya dimanfaatkan untuk masyarakat seperti membangun masjid, sekolah, atau rumah sakit. Instrumen ketiga yaitu infak atau sedekah. Infak adalah pengeluaran harta untuk kepentingan jalan Allah tanpa batas waktu atau jumlah tertentu. Bisa untuk individu atau kepentingan umum. Sedangkan sedekah lebih luas dari infak, termasuk tidak hanya materi tetapi juga perbuatan baik seperti tersenyum kepada orang lain. Tidak ada batas minimal atau maksimal dalam pemberian infak dan sedekah, sehingga bisa dilakukan kapan saja sesuai kemampuan.
Yang keempat, sukuk atau obligasi syariah. Suku adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan aset tertentu dan digunakan sebagai instrumen investasi. Berbeda dari obligasi konvensional yang berbasis bunga, suku menggunakan prinsip syariah seperti bagi hasil atau akad ijarah atau sewa. Instrumen kelima adalah reksadana syariah. Jadi, reksadana syariah adalah investasi yang dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan prinsip Islam. Dana yang diinvestasikan hanya ditempatkan pada perusahaan atau instrumen yang halal, menghindari bisnis riba, judi, atau minuman keras. Instrumen yang keenam adalah asuransi syariah. Asuransi syariah adalah bentuk perlindungan keuangan yang berdasarkan prinsip tabarruk atau tolong-menolong. Premi yang dibayarkan peserta digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah, bukan untuk keuntungan perusahaan asuransi. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai pengelolaan keuangan Islam. Jadi, pengelolaan keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menghindari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi, serta menekankan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Pembahasan berikutnya mengenai akad dalam keuangan Islam. Yang pertama, wadiah. Wadiah itu merupakan titipan harta atau dana yang dijaga oleh pihak penerima titipan tanpa hak untuk mengelolanya kecuali dengan izin. Yang kedua, mudharabah atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Yang ketiga, musyarakah, yaitu kemitraan bisnis di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko. Yang keempat, murabahah atau jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Yang kelima, ijarah atau yang dikenal dengan akad sewa menyewa atas barang atau jasa dengan pembayaran tertentu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu merupakan akad sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Lanjut ke pembahasan yang terakhir mengenai strategi optimalisasi keuangan Islam. Yang pertama, penerapan prinsip syariah secara ketat, yaitu menghindari riba, gharar, dan maisir dalam setiap transaksi, serta menjalankan keuangan berbasis keadilan dan transparansi. Yang kedua, diversifikasi produk dan instrumen keuangan, di mana memanfaatkan berbagai instrumen syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sukuk, serta mengembangkan produk inovatif berbasis syariah untuk menarik lebih banyak pengguna. Yang ketiga, penguatan peran lembaga keuangan syariah, meningkatkan daya saing bank syariah dengan bank digitalisasi layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi keuangan atau fintech syariah. Yang keempat, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat keuangan syariah, serta mengembangkan program edukasi dan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat. Yang kelima, optimalisasi dana sosial Islam, memanfaatkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana sosial untuk efektivitas distribusi. Jadi sekian penjelasan saya pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.